يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita sampaikan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan curahan nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Utamanya nikmat terbaik yakni nikmat hidayah iman dan Islam, yang tidak semua makhluk Allah yang bernama manusia ini mampu menangkap dan mendapatkan hidayah iman dan Islam ini. Mari kita syukuri dengan senantiasa menumbuh syukurkan nikmat iman ini dengan melakukan ketaatan, menambah kebaikan dan amal soleh kita, dan senantiasa kita sirami nikmat iman ini dengan senantiasa menuntut ilmu, mengikuti kajian-kajian agar iman itu bisa tumbuh subur dengan pupuk ketaatan, dengan siraman rohani kita nasihat-nasihat agama, karena sesungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan pun tidak lupa sebagai wujud syukur itu kita pertahankan dan kita tingkatkan iman dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk seluruhnya mengikuti perintah-perintah yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian tidak lupa pula kita tinggalkan apa-apa yang telah digariskan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral hadirin, ada 3 perkara pokok yang harus kita capai, kita jadikan fondasi dalam kehidupan kita agar keimanan, ketakwaan kita, nikmat hidayah iman yang Allah berikan itu senantiasa terpelihara dan terjaga dengan baik. Fondasi yang pertama yang harus kita kuatkan adalah tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian terpenting dari amal dan ibadah kita, dari keislaman kita. Tauhid adalah hal yang paling pokok yang harus kita perkuat. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan dengan perumpamaan tentang tauhid ini agar makhluknya yang bernama manusia yang berislam ini memahami dengan betul fungsi dan manfaat daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya tinggi menjulang. Ibnu Abbas dan Imam Al-Qurtubi, beliau di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan kalimatan thayyibatan itu adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, syahadat yang menjadi persaksian seseorang yang ingin berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasal jaratin thayyibatin, Ibnu Umar menyatakan itu adalah pohon yang baik, itu adalah pohon kurma. Asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Akarnya kuat menghujam di bumi, sedangkan pohonnya, cabangnya menjulang ke tinggi langit. Ulama ahli tafsir menyatakan bahwa dengan iman yang kokoh, kalimatan thayyibah yang baik itu akan menjadikan amal seseorang itu terangkat ke langit, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan pohon yang baik yang akarnya kuat, cabangnya tinggi menjulang, merupakan dasar pokok ketika dikaitkan dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akar keimanannya sudah menghujam di dalam hatinya, maka terpaan badai dan angin tidak akan sanggup merobohkan keimanan. Bagaimana Allah menggambarkan secara nyata, disuruh memperhatikan adanya pohon yang akarnya kuat, ketika ditiup angin mampu bertahan dengan baik. Begitu halnya ketika seorang memiliki tauhid yang kuat, cobaan ujian apapun yang dihadapi, musibah apapun, terberat apapun yang dia alami, akan mampu bertahan dan tidak akan menggoyahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muslim sejati, muslim yang memiliki akar tauhid yang kuat, keimanan yang kuat. Berbeda yang kita saksikan hari ini di dunia barat. Amerika yang merasa menjadi negara adidaya dan modern ternyata tidak mampu menerjemahkan ini dalam kehidupan. 10 orang Amerika, 3 diantaranya tidak beragama, ateis, agnostik. Ateis tidak percaya adanya Tuhan, agnostik meragukan adanya Tuhan. Jadi 3 di antara 10 orang Amerika itu tidak beragama, disebabkan mereka meragukan adanya Tuhan dan tidak mampu menerjemahkan tentang makna kehidupan dan makna penderitaan di dalam hidup ini. Dan bagaimana mereka melarikan setiap persoalannya. Yang mereka lakukan adalah ketika depresi massal, adalah kecanduan, narkoba, opium dan sebagainya. Di kota Philadelphia, Amerika Serikat, tidak kurang 825.000 pecandu narkoba, sehingga kota Philadelphia disebut kota zombie. Mengapa mereka tidak meyakini dan tidak memiliki iman? Mereka tidak mampu menerjemahkan itu. Dia menyatakan, kalau ada Tuhan, kenapa ada penderitaan? Kalau ada Tuhan, kenapa ada musibah? Ada kemiskinan.
ada cacat di dalam hidup, Tuhan tidak bisa menjaga kita, tidak bisa membahagiakan kita. Mereka berasumsi hidup ini hanyalah untuk kebahagiaan semata. Inilah para jamaah yang kita syukuri bersama hari ini, kita hidup dengan keimanan dan keislaman. Sungguh apa yang kita alami hari ini adalah merupakan kebahagiaan kita karena kita hidup dengan iman dan Islam, yang itu akan menjadi wasilah perantara kita bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana kita umat Islam ini menerjemahkan penderitaan dan kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan. Karena Allah sendiri sudah menyatakan di surat Al-Ankabut ayat 3, ketika seorang memproklamarkan dirinya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, pasti oleh Allah diuji kehidupannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Sakitnya orang mukmin menjadi kafarah dosa. Tetesan keringat orang tua yang mencari biaya hidup untuk keluarga dan anaknya adalah sedekah. Sedangkan sabarnya menjadi kecintaan, menjadi asbab dicintai dan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yamrudu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun hatta Allahu bidzalika khotoyahu kama tanhatul waraqatu minasyajar." Tidaklah sakit seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan tidak pula muslim laki-laki dan muslim perempuan, melainkan Allah menggugurkan kesalahannya dengan hal itu sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya ujian seorang muslim, seorang mukmin ketika Allah panggil dalam prosesi kematian. Yang kedua yang perlu kita kuatkan dalam kehidupan kita dalam menjaga keimanan kita kepada Allah, merawat nikmat iman pada Allah yang kita harus tumbuh syukurkan adalah akhlak kita. Karena sesungguhnya akhlak itu adalah buah daripada iman. Tukti ukulaha kullahini bi'idni rabbiha wa yaqibullahu amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Kelanjutan daripada surat Ibrahim 24 sampai 25, bahwa buah orang-orang yang beriman ini adalah digambarkan seperti tumbuhan yang setiap masa menghasilkan buah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi yadribullahu amsala linnas, menjadi perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia agar kita mau merenungkan, mau berpikir. Di awal Al-Ibrahim 24, alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Kemudian di akhir ayat ke-25, la'allahum yatafakkarun. Kita disuruh memperhatikan dan berpikir tentang perumpamaan Allah bagi orang-orang beriman, bahwa buah daripada keimanan itu adalah akhlakul karimah. Sehingga mubadir seorang yang mengaku beriman tapi akhlaknya buruk. Mari kita tengok beberapa ibadah yang sangat krusial yang itu bisa menggugurkan kebaikan dan tidak mendapatkan apa. Puasa, ketika seorang sudah berkata dusta, berkata jorok, memfitnah, pahala puasanya habis. Haji, melakukan rafas, busuk, melakukan perbuatan sia-sia ketika melaksanakan ibadah haji, maka sia-sia haji. Pun seorang yang bersedekah diikuti dengan
undomono, mengungkit-ungkit kebaikan. Bil manni wal adha, dia ungkit-ungkit pemberian itu menjadi musroh, menjadi hilang. Maka tak kalah penting yang kita bangun dan kita kuatkan adalah akhlakul karimah. Hari ini kita bisa saksikan betapa keruntuhan akhlak ini sudah semakin kita rasakan. Bersyukur adik-adik yang hari ini mendapatkan kesempatan dikuatkan pendidikan agama, akhlak moralnya, adabnya. Tapi di luar sana adik-adik kita saksikan teman-teman kalian sibuk dengan gadget. Kalau dulu ada Badan Sensor Film Indonesia yang bisa memprotek, memfilter film-film tayangan yang ditonton oleh kita masa muda kita, masa kecil kita, ketika adegan porno, kekerasan, bisa dipotong film itu melalui Badan Sensor Film Indonesia. Hari ini apa yang bisa dilakukan? Pemerintah kita apa yang bisa dilakukan? Di tengah kecanggihan teknologi, gambar-gambar porno masuk kamar-kamar anak kita. Mereka dengan leluasa mampu menghadirkan apa yang mereka sukai, yang kita lihat pada masa itu namanya blue film. Mereka sangat bebas menonton itu, sepuasnya di dalam kamar. Ketika kamar dikunci sampai pagi pun mereka bisa mengakses itu. Lalu apa yang perlu kita lakukan hari ini sebagai orang tua, orang dewasa untuk membimbing anak-anak? Tidak lain kita harus kuatkan keimanannya. Kita jaga akhlak dan moralnya. Karena tugas kita laki-laki sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Wa zaujun, seorang suami, ra'in fi ahlihi, menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Maka Allah menyampaikan perhatiannya kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu, hai orang tua, hai kaum laki-laki yang akan menjadi orang tua di kemudian hari. Jaga dirimu, perbaiki kualitas dirimu dulu untuk menjadi uswah buat anak-anak, untuk menjadi teladan buat keturunan kita, agar kita dapat mampu melaksanakan dengan baik wa ahlikum. Nah, menjaga keluarga-keluarga kita dari siksa Allah yang berupa api neraka. Akhlak sekarang menjadi perkara yang mahal untuk dipertahankan. Termasuk salah satunya kita kuatkan anak-anak kita tentang sholatnya. Para jamaah, saya ingin menyampaikan survei. Survei itu datangnya dari Muslim Report yang melakukan kajian, meneliti dengan seksama tentang kualitas umat Islam di Indonesia. Kita di antara 245,97 juta jumlah penduduk Indonesia, 87,08% adalah umat Islam mayoritas. Data ini valid di 2024 ketika disurvei oleh Muslim Report tentang aspek ketaatan mereka dalam beribadah kepada Allah. Dijumpai hanya 33,8% yang sholat 5 waktu. Diglobalkan sholat 5 waktu. Ketika 33,8% ini diperas, diteliti dengan ulang sholat 5 waktu, hanya 2% saja yang melakukan secara istiqomah sholat berjamaah di masjid. 2% saja dari 33,8. 33,8 itu
jika diartikan, mohon maaf, 38,8% itu jika dibulatkan itu hanya 4%, sehingga dari 10 orang Islam itu yang sholat hanya 4, yang 6 kemana? Dari 38,8 itu 2%-nya yang sholat secara rutin berjamaah di masjid, 7,7 sering berjamaah, 29,2 kadang-kadang berjamaah, 26,8 sholat tapi kadang-kadang. Yang rutin sholat 5 waktu hanya 38,8%, sedangkan 0,40 tidak pernah sholat. Ini tentunya menjadi PR besar. Maka mari menjadi komitmen kita, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, gak makan hati kita, anak-anak kita, betul kita titipkan kepada pesantren, menjadi bagian yang bi'ah hasanah, lingkungan yang baik. Fa insyaallah moga-moga itu menjadi keturunan kita terbaik di kemudian hari. Maka pastikan kita bangun diri kita dengan akhlakul karimah, kita jaga diri kita dengan baik. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini menjadi wasilah baiknya keturunan-keturunan kita, ikutnya keturunan-keturunan kita, sebagaimana bapak moyang kita Khatam Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki keturunan-keturunan dengan kualitas unggul, kualitas super. Masyaallah hadirin, yang ketiga yang perlu kita bangun dan kita jaga adalah ilmu. Ilmu menjadi bagian yang sangat penting buat umat Islam untuk menyempurnakan, memperbagus ibadahnya kepada Allah. Dengan ilmu yang benar, mengikuti tuntunan sunnah, menjadi asbab diterimanya amal kita di samping keikhlasan yang kita lakukan. Ilmu menjadi pemantap iman dan menjadi penyempurna akhlak. Sebab ilmu, akhlak lebih utama kita dahulukan, adab kita dahulukan dibanding ilmu. Ketika adab sudah bagus, ilmu sudah tinggi, maka kualitas anak dan keturunan kita dan diri seorang muslim itu menjadi bagus. Maka yang perlu kita kuatkan, bagaimana Rasulullah memberikan pesan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah, menjadi sebuah kewajiban. Bahkan menuntut ilmu itu tidak terbatas dengan usia dan umur. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu dari buayan ibunda kita sampai dengan liang lahat. Yang menjadi komitmen kita bahwa menuntut ilmu tidak ada batasnya, tidak ada kata tua untuk mencari ilmu, tidak ada istilah muda, belum waktunya untuk banyak-banyak berilmu. Tapi mari ilmu itu menjadi bagian terpenting agar kita, kualitas ibadah kita semakin baik dan sempurna. Mengejutkan juga para jamaah, dari hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi kompeten IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, dan PTIKI, yang telah melakukan survei tidak kurang 25 provinsi dengan responden 3.111, yang menyatakan bahwa 72,25% umat Islam buta huruf baca Al-Quran. Dari tahun ke tahun meningkat. Ini 2024, di tahun 2020 59%. 2022 65%, loncat 2 tahun 2024 menjadi 72,25%. Angka yang meningkat secara signifikan ini
tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Sehingga mari kita bersyukur kalau adik-adik kita hari ini tidak hanya bisa membaca Al-Quran dengan baik, tapi menghafal Al-Quran. Kita syukuri, mudah-mudahan bumi kita Indonesia, khususnya Bangkalan di bumi Socah ini menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbul gemah ripah pulau Cina diridhoi oleh Allah dengan tumbuh syukurnya anak-anak yang berkualitas super, berakhlakul karimah, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur